Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Arsaputra dengan nomor induk mahasiswa 1914 518 kelas Logistik 4A. Mahasiswa dari PEM Akamigas Cepu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya bikin yang berjudul Analisis List or Buy pada pengadaan armada pengangkut material di PTZ. Berikut outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pendahuluan, dilanjutkan dengan metode, lalu hasil penelitian, dan diakhiri dengan simpulan. Yang pertama, latar belakang. Distribusi dan transportasi merupakan aspek penting untuk menunjang kegiatan operasional pergudangan, yang pastinya transportasi ini akan lebih sering digunakan dan akan memakan biaya yang cukup tinggi. Maka dari itu, saya ingin menganalisis manakah yang lebih efektif dan efisien digunakan antara pengadaan dengan sistem sewa atau beli untuk menghemat biaya yang dikeluarkan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengadaan angkutan berat di PTZ ini. Yang kedua, bagaimana utilisasi, reliability, dan kebutuhan angkutan berat di PTZ. Dan selanjutnya yang terakhir itu sistem pengadaan apa yang lebih efisien antara sewa dan beli. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis proses pengadaan angkutan berat di PTZ. Yang kedua itu mengetahui utilisasi penggunaan, reliability, dan total kebutuhan armada di PTZ. Dan yang terakhir itu membandingkan biaya yang lebih efektif antara sewa atau beli. Baik, jadi untuk utilisasi penggunaan ini maksudnya penggunaan dari truk crane itu sendiri, nanti yang akan kita bahas adalah truk crane. Terus reliability ini adalah kemampuan dari vendor, karena kita kemarin menggunakan jasa sewa, jadi kemampuan dari vendor untuk memenuhi permintaan angkutan. Terus batasan masalah, yang pertama itu armada yang dianalisis ini hanya truk crane. Terus tidak membahas proses distribusi dan transportasi. Selanjutnya membandingkan biaya sewa dan beli. Jadi tidak mengoptimalkan biaya yang digunakan untuk transportasi material. Dan yang terakhir membandingkan biayanya selama 1 tahun. Baik, kita masuk ke metode. Jadi metode yang saya gunakan untuk menganalisis ini adalah metode perbandingan biaya. Jadi kita pertama menghitung biaya penggunaan sewa, lalu juga penggunaan beli, lalu kita bandingkan nih, manakah yang lebih efektif pada penggunaan truk ini dan juga dengan memperhitungkan utilisasi dan reliability dari truk sendiri. Dan juga ada beberapa faktor eksternal seperti adanya lumpur dan juga kayak kemampuan dari truk itu untuk melewati jalan tersebut. Kita masuk ke utilisasi. Jadi rumus utilisasi itu adalah total penggunaan dibagi hari dikali 100%. Baik, untuk data utilisasi dan reliability nanti itu sebenarnya sudah ada di jurnal yang saya buat, itu sudah saya tampilkan datanya, dan juga ini untuk perhitungan utilisasinya. Jadi kita mengambil satu mobil saja dengan plat 8487 CF. Jadi total penggunanya itu 320 kali selama 1 tahun, dibagi 365 dikali 100%, maka didapat 88% untuk utilisasi plat ini. Jadi di sebelah merupakan data dari keseluruhan dari truk crane yang digunakan. Untuk utilisasi penggunaan pada tahun 2021 kemarin itu di atas 87% semua. Jadi truk crane ini digunakan secara optimal lah ya kalau udah di atas 88%. Selanjutnya reliability. Jadi reliability ini rumusnya itu total penggunaan dikurang kerusakan dibagi total penggunaan. Jadi kita udah contohkan plat yang sebelumnya, jadi kita pakai contoh yang sama. Total penggunaannya 320 dikurang 5, total kerusakannya itu 5 hari maksudnya. Tidak bisa dari mobil ini untuk dipenuhi permintaannya dibagi 320. Jadi reliability-nya itu sekitar 98,4%. Nah, jadi itu di sebelahnya itu udah maksud saya data dari keseluruhan truk crane-nya itu semuanya itu di atas 97%. Untuk selanjutnya ini merupakan rangkuman dari total biaya sewa dan beli pada penggunaan truk crane. Jadi termasuk biaya apa saja yang termasuk pada pembelian dan juga penyewaan. Ini ada biaya operasional, terus ada biaya depresiasi, ada juga biaya-biaya lainnya.
Untuk total beli itu sendiri selama 1 tahun itu 1.612.613 rupiah. Sedangkan untuk sewa itu maksud saya yang beli tadi 1.612.209.613. Untuk sewa itu 1.607.696.280. Jadi selisih antara beli dan sewa itu sekitar 4.500.000-an. Nah, itu lebih minim biaya sewanya. Jadi pertama kita dapat kuncinya minim biaya sewa. Jadi dari hasil perhitungan biaya sewa dan beli tadi dapat ada selama 1 tahun itu menghemat 4.500.000 sekian kalau kita menggunakan sistem sewa. Sebenarnya kalau dihitung 4.500.000-an itu tidak terlalu berpengaruh ya kalau itu selama 1 tahun. Tapi dengan pertimbangan lain seperti penggunaan truk kerennya atau utilisasinya itu sekitar 85% lebih dan kemampuan untuk mengganti kerusakan pihak vendornya juga itu atau reliability-nya 97%. Terus juga ada kondisi medan lokasi dari PT Sumur Z ini itu berat, berlumpur merah. Jadi kondisi armada yang digunakan juga harus benar-benar baru dan fit. Jadi dengan pembelian baru itu tidak memungkinkan untuk kondisi kendaraan memiliki masa manfaat di atas 3 tahun. Jadi dapat disimpulkan pemilihan untuk pengadaan jasa sewa truk keren ini beserta driver dan helpernya juga itu sudah tepat untuk penghematan biaya operasional dan untuk pengoperasian truk keren ini. Jadi simpulannya yang pertama, proses pengadaan dari truk keren ini menggunakan metode tunjuk langsung dan proses pengadaannya menggunakan metode 2 sampul pada prosesnya. Terus dan juga dari hasil perhitungan terhadap jarak sumur, estimasi waktu perjalanan, didapatkan kebutuhan truk keren itu sejumlah 8, truk winch 2, trailer 1, dan 1 truk keren yang standby di sumur. Jadi dibutuhkan ada total 9 truk keren. Karena kita bahas truk keren, jadi total kebutuhan truk kerennya ada 9. Nah, utilisasi penggunaan truk keren 2021 itu di atas 85% semua. Itu rangkumannya. Terus juga reliability-nya itu di atas 93% semua. Itu sudah sangat bagus untuk pemenuhan kebutuhannya, udah maksimal. Dan yang terakhir dengan mempertimbangkan biaya sewanya sekitar 1.600.000.000 sekian dan biaya beli sekitar 1.612.000.000 sekian dalam waktu 1 tahun. Jadi yang lebih efektif untuk menghemat biaya ini adalah sistem sewa dan juga dengan utilisasi sebelumnya juga 85% dan reliability-nya 90% dan kondisi jalan yang sulit untuk dilalui membuat masa manfaat aset ini tidak akan bertahan lama. Jadi untuk penggunaan sistem sewa ini sudah tepat. Jadi untuk PTZ mungkin bisa melanjutkan sistem sewanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.